Salam sehat saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tahun sudah berganti, namun pandemi masih belum juga berhenti. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan usai. Vaksinasi sudah mulai diberikan, tapi bukan berarti protokol kesehatan boleh kita abaikan. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah bahwa penyebab pandemi ini, yaitu virus corona itu ada. Betul-betul ada, walaupun tidak tampak mata kita. Yang kedua, kita perlu mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ada yang menambahkannya dengan 4M, menjauhi kerumunan. Ada juga yang 5M, mengurangi bepergian. Masih ada yang ketiga, yaitu memperbaiki atau meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh ini seperti halnya tentara dalam tubuh kita. Kalau ada musuh yang masuk, dalam hal ini virus corona, maka tubuh ini akan bergerak, menggerakkan tentaranya untuk melawan musuh yang masuk, virus corona yang masuk. Saya akan memulai dengan lagu ciptaan saya berbahasa Jawa dengan judul Nganggo Masker Sing Bener. Sedulur pinter nganggo masker, ayo podo nganggo masker sing bener. Ojo mlotrok diplotrokke, masker iku dudu jenggot, dudu kalung. Maksudnya jika kita orang pintar, maka memakai maskernya itu dengan benar. Tidak melotrok. Melotrok itu turun, masker ini turun dengan sendirinya. Mungkin karena pergerakan bicara. Atau sengaja dipelotrokke, diturunkan. Yang sering kita lihat seperti ini, ditaruh di dagu jadi seperti jenggot. Atau ditaruh di leher seperti ini, seperti kalung. Masker itu bukan jenggot, juga bukan kalung. Kabeh podo nganggo masker, wong sing lara, wong sing waras nganggo masker. Dudu wedi Pak Polisi, nganggo masker nggo njaga ben padha sehat. Jadi semua pakai masker, siapapun pakai masker, baik yang sakit maupun yang sehat. Dan itu semua dilakukan bukan karena takut dengan Pak Polisi, dengan Satpol PP, dengan Pak Tentara, bukan. Tapi itu karena memang kesadaran kita, supaya kita itu tetap sehat. Sekarang saya tidak pakai masker. Ini saya ada di ruangan yang sangat terbuka, di kebun, depan rumah saya yang luas. Tidak ada seorang pun. Saya cuma berhadapan dengan kamera. Tetapi pada saat saya ketemu orang siapapun, wajib hukumnya memakai masker. Sekarang memakai masker bahkan tidak hanya pada saat keluar rumah. Pada saat di dalam rumah pun
wajib bermasker jika kita ketemu dengan orang luar, siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Nganggo masker nutup irung, menutup hidung, mergo irung iku ora bisa mingkem. Hidung kita kan tidak bisa seperti mulut kita menutup sendiri. Hidung tidak bisa. Nganggo masker nutup tutuk mulut kita supaya ora klebon mololan bledug, supaya tidak kemasukan hama penyakit maupun debu. Saya koleksi beberapa jenis masker, seperti contohnya yang pertama ini biasa dipakai di rumah sakit, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID. Kemudian ada masker biasa disebut masker bedah atau masker medis, ini juga dipakai di rumah sakit. Kekhasannya ada logam di sini, sehingga kalau dipakai logam ini seperti ditekukkan, maksudnya supaya tidak ada celah. Masker ini betul-betul rapat. Yang lain nih, ini juga sama. Ini juga. Masker-masker tadi sebagian besar sebenarnya hanya dipakai sekali. Ini sama, ini biasanya untuk anak-anak. Hanya dipakai sekali, sedangkan yang lain adalah ini masker kain. Masker kain. Ini ada dua macam masker. Masker kain yang beredar. Yang pertama itu masker yang hanya satu lapis. Ini hanya satu lapis. Sedangkan yang lain tadi, ini dua lapis. Ini lapisan luar, lapisan dalam. Demikian juga ini lapisan luar, lapisan dalam. Dua lapis. Ini yang disarankan, dua lapis. Kemudian ada satu lagi, masker untuk olahraga. Ini bagian luarnya. Bagian dalamnya ini juga bisa dicuci. Masker kain ini biasanya dipakai di tempat-tempat yang kita yakini relatif aman dengan penularan. Ketemu dengan orang hanya beberapa dan intensitasnya cuma sebentar, bisa pakai ini. Tapi kalau kita menganggap harus lebih ketat, kita bisa tambahkan yang lain. Kita double. Boleh. Kita double seperti ini. Supaya merasa lebih safe, lebih aman. Boleh dilakukan. Dan kalau kita di tempat yang kita yakini jauh lebih rawan terjadi penularan, seperti umpamanya di rumah sakit, di mal, atau terpaksa harus ke pasar, sebaiknya pakai yang ini, kalau perlu masih ditambahkan dengan yang kain. Untuk pemakaian masker sport atau masker olahraga seperti ini, saya menyarankan jangan dilepas. Saya sering perhatikan banyak orang berolahraga, jogging atau bersepeda, maskernya ditaruh di dagu. Mulai dari berangkat sampai pulang jangan dilepas. Kecuali pada saat minum, itu aja sebentar, mencari tempat yang aman, minum, pasang lagi. Saya membuat alarm sendiri. Kalau memakai masker, berolahraga, kemudian saya merasa nafas saya sudah mulai berat,
saya harus membuka mulut saya untuk menambah oksigen, itu artinya alarm supaya kita berhenti. Masker ini harus ketat, tidak boleh kendor. Biasanya talinya ini yang kendor, talinya bisa dikencengin. Yang kemudian yang lain adalah kalau kita sudah melepas masker, apalagi sudah nempel seperti ini, ingatlah bahwa bagian dalam ini sudah terpapar daerah yang kemungkinan tercemar. Sehingga disarankan kalau sudah dilepas, apalagi sudah seperti ini, betul-betul harus diganti. Diganti yang baru. Maka itu disarankan kalau kita bepergian, harus membawa serep beberapa masker sekaligus. Bukan hanya untuk kita, bisa juga untuk orang lain. Kalau kita temui orang lain tidak pakai masker, padahal harus berinteraksi dengan kita, beri dia masker. Supaya dia pakai masker dengan benar. Berapa lama masker harus diganti? Ada yang menyarankan 4 jam. Kalau saya, tergantung kita sebenarnya. Jadi kalau kita berada di tempat yang relatif berjauhan dengan orang lain, intensitasnya sedikit, tidak banyak bicara, oke lah mungkin 4 jam. Tetapi kita kalau berada di tempat yang relatif lebih banyak orang dalam jangkauan yang agak dekat, apalagi kalau kita bicara, mereka juga bicara, maka 4 jam terlalu lama. Harusnya kurang dari itu. Saya menganjurkan atau menyarankan tetap pakai masker, walaupun kita sedang bicara. Saya sering melihat juga di televisi, kalau mereka bicara itu turunkan gini, ngomong, pakai mic. Enggak, harusnya justru saat berbicara itu, masker ini harus dipasang. Karena pada saat itulah droplet kita itu keluar. Ada satu yang terlewat. Nih, ini juga barang yang baru muncul setelah ada pandemi. Face shield. Ada yang berpikiran bahwa face shield ini bisa menggantikan masker. Jadi tidak pakai masker, tapi pakai face shield. Gitu. Wah. Tidak, saya tidak menyarankan itu. Tetap pakai masker, walaupun pakai face shield. Karena masker ini bisa lebih menyaring partikel-partikel yang lebih kecil. Kalau pakai face shield ini memang kalau ada droplet dari luar, tertahan di sini. Tapi siapa tahu sudah bisa masuk lewat yang berbentuk aerosol, masuk lewat sela-sela ini. Jadi tetap disarankan, oke pakai ini mungkin lebih mantap gitu, tetapi jangan lepaskan masker. Apalagi kalau saya suka melihat orang pakai face shield itu begini. Ini bukan face shield ini topi. Mestinya tidak demikian. Face shield ya dipasang begini, tetap pakai masker di dalamnya. Baiklah saudaraku, kita sudah membahas panjang lebar seputar masker. Itu baru salah satu dari upaya kita untuk mencegah supaya corona tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa diskusi, silahkan dilihat, dikunjungi YouTube saya, Hendro Priyono. Di sana ada banyak hal yang kita bisa belajar, kita bisa diskusikan, dan kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya masih seputar pandemi. Semoga apa yang saya lakukan, yang saya berikan, yang saya bagikan menambah wawasan saudaraku semua. Salam sehat saudaraku, tetap semangat.